abadan ala habibika khairil khalqi kullihim la salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Kita masuk kepada materi kita yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita ceritakan cerita tadi. Dasar orang itu nangis karena hadis kan, betul? Tidak karena bapak. Makanya di hadis berikutnya, barang siapa yang ingin panjang umur, murah rezeki, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Sejarah menceritakan tidak ada orang yang berbakti yang gagal hidup. Betul? Tidak ada yang gagal. Contoh, sebelum baru masuk ke ayat ini. Bapak memberi kisah. Yang kisah itu terjadi di Cina. Judulnya boleh mencari nanti Yomamaho. Dia punya seorang anak, ya kan? Anaknya itu laki-laki dan dia dibesarkan oleh ibu itu, ayahnya pisah. Tahu kamu yang terjadi? Anak tadi sakit-sakitan. Kata tabib, dia bisa sembuh kalau herbalnya dicampur dengan daging. Rupanya jangankan daging, nasi dia bayar beli, kan berat bayar beli. Dia tukang cuci ibunya. Karena panik ibunya ini menyembuhkan anak, akhirnya apa yang terjadi? Di malam hari dia berusaha mendapatkan daging. Rupanya daging yang diambilnya itu daging paha. Bapak print itu suruh baca murid bapak. Seluruhnya nangis bukan karena bapak, tapi karena dia juga punya orang tua kan. Hanya orang yang tak tahu dia lahir dari rahim siapalah dia yang tak bisa nangis. Sebagian besar orang yang tahu dia lahir di rahim seorang ibu, dia akan nangis. Apa yang terjadi? Rupanya paha tadi disayat oleh ibunya, sakit loh. Diikatnya nih, kalau ada diikat kan muncrat darah mana kan? Diikatnya bagian atasnya, disayatnya. Mungkin dia menang sakit. Untung lagi waktu itu hujan lebat selebat-lebat sehingga tetangga tidak mendengar. Terasa dia mengambil daging walaupun dengan darah bersimbah, dimasaknya dengan herbal. Campurnya dengan herbal itu disuapkan kepada anak. Sembuh anak. Jauhkan anak kan, ibunya kan, berdarah-darah kan. Beginilah ibuku membesar. Beginilah ibuku membesar. Akhirnya tadi bilang, ibu tidak akan bisa membesarkan anak dengan keadaan ekonomi kayak gini. Titiplah dia sama orang, ya kan? Akhirnya dititip. Nama mana walaupun orang kaya yang mengambil biara dia. Kenapa? Dia tahu bagaimana perjuangan ibunya. Tapi dipaksa ibu kamu harus tinggal dengan bapak itu. Dia kaya dia bisa ngurus kamu. Ibu nggak bisa. Itu bukan suci. Apa keterangannya? Ibu benci dengan saya ya. Ditahannya perasaan ibu benci dengan. Pada hatinya nangis kan? Aku sayang kamu. Dia tidak bisa. Aku ingin kamu hidup. Dia bilang ibu benci dengan. Dia tinggal. Aku sayang tapi tidak bisa. Makanya ibu kalian bahaya. Nanti coba. Makanya nangis. Sebagian besar yang nangis itu memang sukses. Bapak bisa buktikan ke kamu karena bapak guru. Masya Allah. Ada yang sukses sekarang kepala rumah sakit di Hanafiah. Sabar. Kalau udah bercintai, mak, ibu, mama. Apa yang terjadi berikutnya? Dibesarkan dia dengan orang kaya itu. Di saat dibesarkan tahu kamu, dia masih ingat mamanya. Pakai bagus, rapi, ya kan? Kasih kendaraan, tapi dia masih ingat mamanya. Setiap dia menerima rapor,
difotokopikan rapor, ditaruh ulang sebut bunga malas. Begitu dia menyayang mama. Karena mama gak benci katanya, gak benci mama dia kasih lapor juga. Apa tadi itu? Di saat dia menitip itu, kan dia rumahnya sama kontrakan tuh. Masih bisa ibunya membaca. Alhamdulillah, aku berhasil bagus nih. Baiknya aku dikasih dicium-cium mulai. Rupanya seiring berjalan waktu, dia titip bunga juga. Setelah dititip, ya kan, dia di tahun berikutnya tidak ada nampak, tapi kertas itu sudah rusuh. Tahu, kuntum bunga itu sudah kayak debu. Rupanya tidak ada yang dia kisahkan, memang sudah mati. Tapi dia tetap mencari. Kenapa? Dia tidak tahu, tidak ada tahu dia meninggalkan. Rupanya dia tetap mencari mamanya. Sampai dia dikuliahkan di perguruan tinggi. Setelah kuliah di perguruan tinggi itu, dia dapat nilai komplot. Dia memang pintar. Tambah lagi ke gizinya bagus, proteinnya masuk bagus, ya kan? Asupan gizinya bagus. Tapi nilai komplot juga pintar ya. Sudah, rupanya dia punya mobil, dikasih mobil oleh orang kaya itu, pakai mobil, pakai pula cewek cantik, jodohnya. Di saat tawa mobil itu pikirnya tetap mencari mamanya. Rupanya nampak orang gila dia melihat berpikir, kok mirip dengan rumah saya. Mirip dengan rumah saya. Turunnya diparkirkannya, pada orang bilang sampai sama Jibril, ada yang mirip sama mamamu. Gila dia pakainya busuk, sudah berhari-hari, sudah minggu, berbulan-bulan tidak mandi-mandi. Lalu kamu pakai mana tuh Jibril? Itu mama kamu pacarmu cantik. Bagaimana kamu mencermati? Kamu lupa kan atau ribut ya kalau saya. Kalau nampak orang diri dengan orang tuamu gila, udah nak mandi pada hari-hari bagi bahkan berbulan-bulan tak mandi, busuk. Kamu pakai cewek, pakai bulu merah. Nah kalau tuh kamu Rifki menghadapi ujian yang sama, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Konfirmasi dulu. Dikonfirmasi dulu apakah itu ibunya atau enggak. Kalau iya, kamu punya pacar, mobil mewah. Kalau iya, Apa ya? terus aku berapa nih? Ini boleh. Jam kan? Dilawat. Hah? Dilawat. Dilawat maksudnya? Dilawat. Kalau dirawat? Bagus. Tapi yang terjadi itu, dia turun tuh di parkir mobil. Dia ibuku, bagaimana kan? Katanya gitu. Ibu tadi bertanya juga, kamu anakku? Paksa bisa putus kan? Orang di luar sama abang ya cuma. Nah mungkin kan, ya kan menikah dengan sama orang di luar kan, sama di luar kan. Itu yang terjadi. Rupanya apa kata laki-laki tadi yang anak tadi? Kamu ibuku. Apa kata ibu tadi? Kamu anakku. Dan mulai terasa menjadi ibuku. Nyanyilah anak tadi. Karena ibu dibilang kan pada nyanyi sesuai dengan keadaan kan. Nyanyi, apa yang dinyanyikannya? Nyanyi yang biasa dinyanyikan bersama anaknya waktu kecil. Kalau kita Islam bukan selawat itu. Kalau apa nyanyikan anak apa waktu itu? Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang apa? Bisa dia buat.
Rupanya si ibu tadi nyanyi, dia waktu nyanyi, si anak tadi nyanyi, disambung oleh ibu tadi, nyanyi persis. Langsung aja, betul-betul apa? Terkejut kan? Ibunya ternyata masih hidup. Ternyata ibunya yang hidup itu gila. Ternyata ibunya yang hidup itu busuk. Berani nggak kamu cium ibumu yang busuk? Bagaimana kamu lakukan? Dia gila, dia busuk. Kamu punya pacar. Bagaimana kamu menciumnya? Kamu busuk. Terbayang tak wajah ibumu yang busuk hari ini? Kamu apakan ya? Kalau bisa cium hatinya. Hebat. Kalah orang Cina. Orang Cina gue melihat ibunya yang busuk itu langsung dipeluk, pakaian dia yang rapi, yang bersih, yang harum itu dipelukkannya kepada ibunya, menangis dia sejak-jaknya. Ibu, aku rindu dengan ibu. Makanya saya dulu apapun ibumu, jangan sampai kau lupa, termasuk dalam doa. Tidak akan menyesal kamu. Banyak orang-orang sukses seperti itu. Dan inilah yang kita kaji di karakter berikutnya. Ada karakter negatif manusia itu pada dalamnya. Bagaimana karakter manusia yang negatif itu? Yang pertama apa? Sombong. Orang Cina aja tidak beragama Islam, dia tidak sombong. Silakan baca. Bapak minta nanti jangan bersiap-siap. Silakan baca dulu Jibri surat 2 ayat 206. Rupanya dalam Al-Quran ada manusia yang sombong. Silakan. Nah, Jibri, siap-siap Bapak minta ya. Harus siap-siap juga adalah soal melihat Al-Quran kan. Bapak minta yang berikutnya nanti Fatih Paros. Fatih Jibri dulu, silakan. Jibri, ayatnya baca Jibri supaya senang kawan-kawan. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Ya. Ya.